Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori kepribadian Albert Bandura. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Audi Syarifah Karisma Sakti dengan nomor NIM 19011231 dan ada Tessa Natasha dengan nomor NIM 19011319. Nah, materi pertama akan dijelaskan oleh Tessa Natasha. Kepada Tessa, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Tessa Natasha Siagian. Saya akan menjelaskan biografi mengenai Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Mundare, di suatu kota kecil di daerah utara Alberta, di Kanada. Ia merupakan satu-satunya anak laki-laki dari keluarga dengan 5 kakak perempuan. Kedua orang tuanya telah berimigrasi dari kota Eropa Timur saat mereka remaja. Ayahnya berasal dari Polandia dan ibunya berasal dari Ukraina. Bandura didukung oleh kakak-kakaknya untuk menjadi mandiri dan dapat bergantung pada dirinya sendiri. Albert Bandura juga belajar untuk mengarahkan dirinya sendiri di sekolah kecil yang ada di kota tersebut, yang hanya sedikit memiliki guru dan sumber daya. Ia merupakan siswa di sekolah menengah atas, hanya memiliki 2 pengajar untuk mengajar keseluruhan kurikulum. Dalam lingkungannya seperti itu, proses belajar bergantung pada inisiatif dari seorang pelajar tersebut. Sebuah situasi yang sangat sesuai untuk seorang pelajar yang brilian seperti Bandura. Pelajar lainnya juga terlihat sangat berkembang seperti ini. Hampir semua teman-teman sekelas Bandura kemudian memasuki universitas, pencapaian yang ia tidak biasa untuk masa awal tahun pada tahun 1952, Albert Bandura menikah dengan Virginia Farnes dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Mary dan Carol. Bandura belajar bersama Robert, salah satu perintis teori belajar sosial lainnya, dan mengambil gelar diploma dari University of British Columbia dan gelar kesarjanaan psikologinya dari University of Iowa. Karena reputasinya, pada tahun 1974 dia dipercayai sebagai presiden Asosiasi Psikologi Amerika, atau disebut dengan APA. Nah, materi selanjutnya tentang sistem kepribadian perspektif Albert Bandura. Sistem kepribadian ini memiliki 4 aspek, yaitu sistem self, regulasi diri, efikasi diri, dan efikasi kolektif. Nah, saya akan menjelaskan keempat aspek tersebut. Yang pertama, sistem self. Struktur kognitif yang memberi pedoman mekanisme, dan sistem tersebut menandakan bahwa tindakan manusia itu merupakan hasil dari interaksi mereka dengan lingkungan atau dengan diri mereka sendiri. Yang kedua, regulasi diri, bahwa individu yang memiliki kapasitas memotivasi dirinya sendiri untuk menetapkan tujuan personalnya, merencanakan strategi sebagai evaluasi dan memodifikasi perilaku yang sedang berlangsung. Yang ketiga, efikasi diri, elemen kepribadian yang krusial. Yusuf dan Juntika mendefinisikan efikasi diri ini sebagai keyakinan diri terhadap kemampuan diri sendiri untuk menampilkan tingkah laku yang akan mengarahkannya kepada hasil yang akan diharapkan. Yang terakhir, efikasi kolektif, keyakinan yang ada dalam masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu. Nah, selanjutnya materi tentang perkembangan kepribadian. Salah satu asumsi awal Albert Bandura yaitu manusia itu cukup fleksibel dan dapat mempelajari berbagai sikap dan kemampuan. Dalam perkembangan kepribadian ini adanya belajar melalui observasi.
Orang dapat memperoleh respon yang tidak terhingga atau yang tidak diduga banyaknya, yang mungkin diikuti dengan hubungan atau penguatan. Yang kedua, adanya proses yang mengatur pembelajaran melalui observasi. Adanya perhatian, representasi, proses perilaku, dan motivasi. Perhatian ini memiliki kecenderungan untuk mengobservasi seseorang yang sering kita asosiasikan ke diri kita sendiri. Mungkin lebih memperhatikan orang-orang itu dalam berperilaku. Yang kedua, representasi. Agar sebuah observasi itu dapat mengarahkan pada pola-pola respon yang baru, pola tersebut harus kita representasikan secara simbol di dalam ingatan. Yang ketiga, proses perilaku. Setelah memperhatikan seorang model atau objek itu dan mempertahankan apa yang telah diobservasi, kemudian kita memproduksi perilaku tersebut dan mengubah representasi kognitif ke dalam tindakan yang kita inginkan atau tindakan yang lebih tepat. Yang terakhir yaitu motivasi. Pembelajaran melalui observasi paling efektif apabila terjadi pihak yang belajar motivasi itu melakukan perilaku yang ditirunya tuh. Jadi setelah dia memperhatikan, merepresentasikan, dan melakukan tindakan itu, maka dia harus memiliki motivasi dalam perilaku yang ditirunya itu. Nah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tessa Natasha. Hai, kembali lagi dengan saya Tessa Natasha Siagian. Saya akan menjelaskan tentang teori kognitif sosial menurut Albert Bandura. Di mana menurut Albert Bandura menekankan pada suatu kejadian yang dimana tak sengaja, namun kita sendiri menyadari suatu kejadian atau peristiwa tersebut, dan tetapi tidak selalu mengubah jalan hidup seseorang. Bagaimana kita bereaksi terhadap kejadian dan pertemuan yang diharapkan lebih berpengaruh pada diri sendiri. Albert Bandura juga mengemukakan beberapa asumsi-asumsi dasar. Yang pertama yaitu karakteristik yang paling menonjol dari manusia adalah plastisitas, yaitu bahwa manusia memiliki fleksibilitas untuk belajar berbagai jenis perilaku dari situasi yang berbeda. Bandura setuju dengan Skinner, di mana manusia mampu belajar melalui pengalaman langsung. Namun, Bandura lebih menekankan kepada proses belajar dengan cara diwakilkan, atau bisa disebut dengan variation learning, yaitu mengobservasi orang lain. Yang kedua, yaitu melalui model training atau model training reciprocal caution, yaitu meliputi perilaku lingkungan dan proses pribadi yang terlihat bahwa manusia memiliki kapasitas untuk mengontrol kehidupannya. Yang ketiga yaitu teori kognitif sosial yang mengemukakan perspektif agen, yaitu manusia mengontrol tingkah laku berdasarkan faktor-faktor internal, misalnya observasi diri, penilaian diri, dan reaksi diri. Dan dalam faktor eksternal, yaitu lingkungan fisik, sosial, dan dari seseorang. Yang keempat yaitu manusia mengontrol tingkah laku berdasarkan faktor internal. Dan yang kelima yaitu saat seseorang menemukan dirinya dalam situasi yang ambigu secara moral, mereka biasanya berusaha untuk mengontrol perilaku mereka melalui agensi moral yang meliputi mendefinisikan ulang sebuah pikiran, merendahkan diri. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.